dari Bapak Raharjanto Pujiantoro maupun Bapak Heru Gunawan ataupun Bapak Suratno agar di kemudian hari rancangan ini dapat menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kekurangan dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Disiapkan RA-nya ya. Oh iya, Pak. Baik, selanjutnya kami mohon dukungan, motivasi serta support dari Bapak Mentor, Pak Suratno SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak moderator, Bapak Heru Gunawan yang kami hormati, dan juga kepada narasumber Bapak Raharjanto Pujiantoro yang kami hormati pula. Perkenankanlah pada saat ini kami selaku mentor di SD 2 Mongrong, yaitu untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan dari tadi Saudara Wahyu Heri Pratomo yang telah mengambil judul tentang aktualisasi, yaitu optimalisasi pembelajaran materi teknik dasar passing bola voli melalui video pembelajaran peserta didik kelas 6 di SD 2 Mongrong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Ini sangat sesuai dengan keadaan di sekolah saya, yaitu di sekolah saya itu sudah ada lapangan bola voli dan sehingga nanti bisa meningkat prestasi bola volinya di SD 2 Mongrong. Dengan itu kami menyetujui dan mendampingi serta memberikan dukungan penuh dan memberikan bimbingan kepada Saudara Wahyu Pratomo demi lancarnya tugas sampai selesai. Itu yang saya sampaikan kepada moderator dan narasumber. Untuk selanjutnya kami mohon maaf apabila kami dalam mengaturkan ada kekurangan ataupun kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suratno selaku narasumber atas dorongan atau motivasinya. Selanjutnya kami mohon dari Bapak narasumber untuk memberikan arahan, dipersilakan. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Pak Suratno SPD, kepada Pak Heru Gunawan MM selaku coach dan Mas Wahyu Heri Pratomo peserta angkatan 100 untuk kelompok 2. Oke, Mas Wahyu sudah menyampaikan tadi mengenai paparannya. Mohon di-sharekan rancangannya. Ya, Pak. Ini Bapak. Ya. Rancangan optimalisasi pembelajaran teknik dasar passing bola melalui video pembelajaran. Oke. Terus ini judul ya. Kemudian halaman persetujuan. Nah, ini Bapak. Oke. Ini persetujuan disetujui untuk diseminarkan pada Rabu 28 Juli tepat di Boyolali. Pokoknya Boyolali tanggalnya 1 hari Mas sebelum. Berarti jadi 27 Juli 2021. Kemudian menyetujui disuli mentor dan coach. Oke. Kemudian dalam pengesahan. Iya, Pak. Dalam pengesahan tanggalnya sama 28 Juli. Kemudian ini dinyatakan telah diseminarkan. Dinyatakan disetujui untuk sudah seminar
Dinyatakan telah diseminarkan pada Rabu tanggal 28 Juli, Berlali tanggal 28 Juli, yang mengesahkan 3 orang, mentor, coach, sama narasumber. Iya, Bapak. Oke. Kemudian masukkan aja untuk apa? Bab 1, Mas. Bab 1. Iya. Bab 1 di sampai dengan Mas. Terus ini profil organisasi dan tugas peserta. Iya. Sampai dengan tugas peserta. Oh, tugas peserta itu. Ya. Organisasi sama dengan tutur, oke. Oke, kemudian Demafim, kemudian Nah, ini Bapak. nah, tugas peserta, ini profil peserta nggak perlu di sini. Oh, Ini masuk di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Tempatnya setelah daftar pusaka. Ya. oh iya, Bapak. Terakhir ini mulai profil peserta, pengalaman sekolah, ya, terus bawah. Iya. Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus lagi. Nah, ini turun ke bawah di move ke bawah yang paling bawah. Iya, Bapak. Siap. Iya. Oke. Kemudian langsung ke metrik, Mas. Metrik. Oh iya. Metrik. Siap, Bapak. Menikah, Bapak? Metriknya gini. Metrik ini kolom kedua kegiatan. Ya. Kemudian kolom ketiga tahap kegiatan. Kolom yang keempat output dari kegiatan dan tahap. Nah, jadi di paling atasnya maksudnya outputnya kegiatan dulu paling atas, kemudian baru garis di bawahnya masing-masing tahap. Tahap 1 di bawahnya jadi turun lagi ke tahap, diberikan ruang untuk ini ya, outputnya kegiatan. Oh iya. Kegiatan, maksudnya di output ini sebagai kegiatan, kemudian baru diikuti dengan tahap. Tahap pertama konsentrasi pada mentor, outputnya apa sebagainya. Lalu kolom kelima ini keterkaitan substansi mata pelatihan untuk masing-masing tahap, Mas. Oh iya. Tahap ini ada masing tahap. Jadi ini bisa 5-5-nya, bisa kurang dari 5, yang penting terkait dengan tahap kegiatannya. Lalu di jumlahnya jadi 5-5-nya ada. Misalnya di sini ada akuntabilitas, dengan nasionalisme, kemudian ada lagi akuntabilitas lagi boleh, silakan. Boleh 2 kali 3 boleh. Tapi nanti yang penting semuanya nanti 5-5-nya ada di masing-masing tahap. Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian selanjutnya ke bawah lagi agenda 3. Nah, kemudian setelah apa aneka naik lagi ya, terkait dengan agenda 3 masing-masing ASN dan BOG. Lagi terkaitnya di mana? Jelaskan keterkaitannya apa saja. Habis ini Penny apa? Ada kalimat sedikit, ada Nomor 8 pengantar mengenai keterkaitan di mana, keterkaitan ASN maupun BOG-nya. Kemudian kolom ke-6 sebelahnya, nah lagi. Sudah selesai, Pak. Nah, ini kontribusi kegiatan. Ya, jadi
bagaimana kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap visi misi. Ya. Kan hasil kegiatan sesuai dengan, bukan sesuai dengan, tapi seberapa apa namanya kegiatan ini memberikan kontribusi pada visi misi organisasi. Jadi kali ini memberikan visi misi yang pertama, visinya ini, kemudian misi yang kedua nih, misinya salah satu, oke. Ya. Dikatakan lima. Oke, saya hanya kepalanya saja yang dirubah. Kemudian kolom 7, nah ini kegiatan ini dapat menguatkan nilai organisasi apa. Itu udah selesai. Jadi hasil kegiatan ini kegiatan apa membuat RPP Yang bakalan lama. ini menguatkan nilai yang mana. Jadi kalimat ini hanya kalimat sedikit saja mengenai hasil kegiatan ini disebut dengan kegiatan saja. Kegiatan ini dapat menguatkan. Itu berlaku untuk semua Mas. Semua metrik Bapak iya. Kegiatan. J. J. Kita mesti kegiatan, kemudian juga lanjut jadwal. Oh, Pak. J. Jadwal. Ini kok Bapak? Oke. Oke, sama bagus. Yang penting tidak ada yang kosong. Ini double boleh ini kan harus berturutan, misalnya seperti apa pelaksanaan pembelajaran ini gini hanya 6 hari. Ini hanya 6 hari. Kalau lebih silakan ditambahkan boleh. Tapi jangan ada hari yang pray ada. Ini harinya betul dapat semua. Oke. Kemudian lanjut selanjutnya setelah jadwal antisipasi. Ini sudah ada 5 kegiatan ya. J, Bapak. Kegiatan kendalanya apa, antisipasinya apa. Oke. Ini Mas Wahyu ini guru kelas berapa, Mas? Saya guru penjas, Bapak. Guru penjas. Kelas 6 ya? Ya, kelas 1 sampai dengan kelas 6, Bapak. Oke. Lalu hari gimana? Pengajarnya gimana? Tiap hari atau gimana nanti? Ngajarnya selama pandemi ini ya lewat daring, Bapak. Itu setiap hari jadwal itu 1 hari 1 kelas, Bapak. Dikirimkan tugas melalui terus maknanya pengajaran teorinya bagaimana ini? Yang ngajari siapa, Mas? Ada buku Pak, buku pegangan siswa. Nggak di video kan ini cara nampak ini caranya ingin apa namanya apa di ini mengenai apa semuanya atau hanya kalau untuk pada aktualisasi ini hanya di kelas 6 materi passing bola voli, Bapak. passing J. Ada passing bawah dan passing atas. bola voli. J. Ya kalau bisa lebih lah kita mau saja itu yang diarahkan hanya itu saja, tapi sebaiknya bisa lebih lah. Kalau 1 bulan kan banyak waktunya, banyak bisa diarahkan. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Pak Heru Gunawan. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Arjato atas masukan saran.
Dari saya Mas Wahyu. Nggih, Bapak. Kembali ke batik Mas sebentar Mas. Nggih, Bapak. Jadwal mainnya dihilangkan ya, nggak usah pakai main gitu. Oh, nggih. Nggih, Bapak. Dikosongin aja. Nggih. Mainnya ada silang dan mainnya nggak usah lah. Oh, nggih. Nah, minggu itu bisa dibuat kegiatan ada satu silang. Nggih, Bapak. Ya, main dan pingnya di tanda silangnya dihilangkan aja. Siap. Nggih, Bapak. Kemudian kolom 6 tadi sampai Pak Sumber. Kolom 6 bunyinya bukan hasil ya, kegiatan apa ya. Nggih. Bahasa saya kemarin kan kegiatan bla 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 bla, Nggih. berkontribusi mewujudkan visi bla 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 bla, misinya bla bla bla. Cari yang terdekat. Tuh. Terus ini Mas, cara penulisannya yang tahapan kegiatan dicoba di breakdown Mas, di enter. Ingkang menika, Bapak? Nah, coba di enter, bisa enggak? Terus. PDF kok. Terus, enggak bisa Pak Gut. Terus. Oh, bisa. Terus. Enggak. Kok sampai ya? Enggak. Sampai di garis itu Mas. Itu di sini dikosongin. Oh, iya. Ya. Iya, Tapi Bapak. tulisannya aja, ABC aja. Oh, mboten angka nggih, Pak nggih. Kan ABC aja. Nggih, siap, Kemarin Bapak. kan sudah bilanginnya. Itu ABC aja nanti sesuaikan ya. Nggih, Bapak. Terima kasih. Terus ini yang di kolom 4 itu satu kota itu ya. Nggih. Itu ini udah satu, bukan satu. Oh, nggih. Langsung outputnya kegiatan situ. Gini aja, Bapak nggih. Ya, output kegiatan. Oh, Melakukan penilaian tugas itu output kegiatannya apa? Nggih. Oh, nggih. Terus ini akuntabilitas ini. Nggih. Ini yang ke agenda 3 cuma 1. Nggih. Ya. Nggih. Agenda 3 itu kedudukan dan peran itu 1. Yang ini pertahapan kegiatan tadi sampaikan Pak Ibu, Pak Sumber. Oh, nggih. Itu satu pertahapan kegiatan minimal 2. Ya. Itu toh kemarin tak sampaikan gitu ya. Nggih, Bapak. Mohon maaf lupa. Nah, itu terus yang di sini bukan hasil kegiatan ini, kegiatan melakukan penilaian ini berkontribusi kepada berkontribusi mewujudkan visi apa, misinya apa. Oh, iya. Nah, ada yang kolom 7 sudah cukup lah. Nah, itu Mas, itu tambahan dari saya. Nggih, Bapak. Terima kasih. Itu, nggih, saja. Nggih. Dan tolong dibenarkan ya, kegiatan 1 sampai dengan 5 ya. Sesuai, Bapak. Oke. Nggih, Bapak. Terima kasih. Oke, cukup ya. Oke. Baik, ditutup Mas. Di screen stop screen. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas paparannya dan terima kasih kepada Pak Iput, Pak Rajanto, dan Pak Ratno. Ucapan terima kasih dan mohon bantuannya nanti ketika melaksanakan pelaksanaan aktualisasinya. Demikian acara seminar pada siang hari ini. Dengan ucapan hamdalah kita tutup bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Bismillah. Selanjutnya kami mohon saya serahkan kepada Mbak Lia. Baik. Terima kasih Pak Heru atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Suratno SPD atas pendampingan peserta latsar. Kemudian selamat kepada Mas Wahyu Hari Pratomo SPD sudah mempresentasikan untuk rancangan aktualisasinya dengan baik. Baik, setelah ini silakan bisa meninggalkan room. Okay. Saya tutup untuk seminar hari ini dari Mas Wahyu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk Pak Suratno juga bisa meninggalkan room, Pak. Monggo. Untuk masuk peserta selanjutnya, peserta ke-8, Bapak, urutan peserta ke-8 ini atas nama Ferni Kurniasih SPDSD dengan mentor Bapak Wahid Sri Wahyono SPD. Izin memasukkan peserta Bapak, Dek? Sudah, Dek. Kurniasih.
Mereka yang memasukkan deh. Ya. Baik, selamat siang Mbak Feni. Ya, selamat siang Mbak. Iya. Baik, sudah siap presentasi nggih? Insya Allah. Baik, selamat Apa siang ini? Pak Apa Wahid ini? Sri Wahyono. Salam Bapak. Iya, sudah siap. Baik, Harus lebih bagus loh ya. Insya Allah Bapak. Oke. Baik, untuk peserta dan mentor sudah hadir lengkap Bapak Heru. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Heru sebagai moderator. Monggo. Oke, makasih Mbak Tia. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Canta Pujiantoro SHMT selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Wahid Sri Wahyono selaku mentor dan Mbak Feni selaku peserta. Penyajian maksimal 15 menit, Mbak. Lebih cepat lebih bagus. Bapak Insya Allah. Nanti Bapak mentor dan Pak Iput, Pak narasumber menyesuaikan, kalau bisa kami batasi ya 7,5 menit lah maksimal. Baik, untuk mengingat waktu dipersilakan Mbak Feni untuk menyajikan rancangannya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Raharjanto Pujiantoro SHMT, yang terhormat Bapak Dr. Andes Heru Gunawan MM selaku Coach Kelompok 2 Angkatan Serat, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Wahid Sri Wahyono, Sarjana Pendidikan SD selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Feni Kurniasih, Latsar CPNS Kelompok 2 Angkatan 100. OPD saya di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Berikut rancangan aktualisasi saya. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Belajar Menulis Permulaan melalui metode home visit pada sebagian peserta didik kelas 3 SD Negeri 2 Gunung Sari, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Adapun profil sekolah, nama sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari, status sekolah negeri, alamat sekolah Gunung Sari RT 1 RW 1, Desa Gunung Sari, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Status akreditasi terakreditasi B. SD Negeri 2 Gunung Sari berdiri pada tahun 1985 dengan visi terwujudnya insan berakhlak, berilmu, dan berbudaya, dan misi melaksanakan sistem pembelajaran yang berkualitas melalui pembelajaran yang berbasis pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Mendidik siswa agar berbudi luhur melalui pembiasaan sikap dan perilaku terpuji dan keteladanan. Selanjutnya, tokoh yang menjadi role model saya adalah Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau merupakan sosok negarawan yang visioner. Visi pembangunannya khususnya di bidang teknologi kedirgantaraan dan kemaritiman, serta sumber daya manusia terdidik dan terlatih. Ia mendapat julukan Bapak Teknologi Kedirgantaraan Indonesia yang mahakaryanya yakni pesawat N250 Gatot Kaca. Adapun identifikasi isu yang saya temukan selama menjadi CPNS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimalnya guru dalam menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Boyolali. Yang kedua, kurang optimalnya guru dalam meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, minimnya media pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Boyolali. Yang keempat, kurang optimalnya pembelajaran menulis permulaan melalui home visit pada peserta didik kelas 3 SD Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Boyolali. Yang kelima, kurang optimalnya penerapan sopan santun dan tata krama pada peserta didik di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Boyolali.
Kemudian dari identifikasi isu tersebut, saya analisis menggunakan teknik APKL, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimalnya guru dalam menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan jumlah skor 17. Yang kedua, kurang optimalnya guru dalam meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah di SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan skor 15. Yang ketiga, minimnya media pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar di SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan jumlah skor 16. Yang keempat, kurang optimalnya pembelajaran menulis permulaan melalui home visit pada peserta didik di kelas 3 SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan skor 19. Yang kelima, kurang optimalnya penerapan sopan santun dan tata krama pada peserta didik di SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan skor 14. Kemudian saya analisis lagi menggunakan teknik USG, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimalnya pembelajaran menulis permulaan melalui home visit pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan jumlah skor 15. Yang kedua, kurang optimalnya guru dalam menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan jumlah skor 10. Yang ketiga, minimnya media pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar di SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali dengan jumlah skor 9. Kemudian dari analisis APKL dan USG diperoleh core isu, yaitu kurang optimalnya pembelajaran menulis permulaan melalui home visit pada peserta didik kelas 3 SD Negeri 2 Gunung Sari Kabupaten Boyolali. Dari core isu tersebut, saya cari penyebabnya menggunakan diagram Fishbone. Kategori penyebab permasalahan meliputi MEN. Yang pertama, aktivitas belajar peserta didik belum terpantau guru secara langsung. Yang kedua, guru belum optimal dalam menumbuhkan minat belajar menulis permulaan. Material, belum lengkapnya media pembelajaran, masih ada beberapa gadget atau perangkat yang belum support. Metode, belum adanya kerjasama antara guru dan orang tua dalam hal pendampingan terhadap peserta didik. Kurangnya strategi guru untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan menulis permulaan. Mbak, ini pakai 2 perangkat ya? 1, Pak. Yang satunya? Oh, gen Pak Kepala, Pak. Nyon sewu di 1 di mute dulu aja. Iya, di suaranya dikurangi. Ya. Oh, suara. Nggih, sampun. Nggih, terima kasih Bapak. Yang keempat, milieu, kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik selama pandemi dan masih ada beberapa daerah yang sinyalnya kurang stabil. Adapun gagasan pemecahan isu, yaitu peningkatan kemampuan menulis permulaan melalui home visit pada sebagian siswa kelas 3 SD Negeri 2 Gunung Sari, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, melakukan kegiatan home visit dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, membuat kelompok belajar khusus bagi siswa kelas 3 yang mengalami kesulitan belajar menulis permulaan. Yang keempat, membuat media pembelajaran yang menarik. Yang kelima, pelaksanaan proses pembelajaran dengan melakukan uji coba media. Yang keenam, melakukan evaluasi dan menyimpulkan rancangan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, sumber kegiatan, tugas pokok, dan penugasan atasan. Tahapan kegiatan, yang pertama berkonsultasi dengan mentor, yang kedua menyusun RPP. Dengan output yang dihasilkan, tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran, nilai dasar ASN, etika publik sopan santun, nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia, anti korupsi, membuat rancangan secara mandiri, akuntabilitas tanggung jawab, komitmen mutu efektif dan efisien. Terkait dengan agenda 3, WOG, pelayanan publik, manajemen ASN. Kontribusi organisasi, yaitu profesional dan akuntabel, kontribusi terhadap visi dan misi. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari visi SD Negeri 2 Gunung Sari, yaitu terwujudnya insan berakhlak, berilmu, dan berbudaya. Dan misi SD Negeri 2 Gunung Sari, yaitu melaksanakan sistem pembelajaran yang berkualitas melalui pembelajaran yang berbasis pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, mendidik siswa agar berbudi luhur melalui pembiasaan.
Kegiatan kedua, melaksanakan kegiatan home visit dengan menerapkan protokol kesehatan, sumber kegiatan inovasi, tahapan kegiatan, bermusyawarah dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, membuat angket persetujuan dari orang tua dengan output persetujuan dari orang tua peserta didik. Nilai dasar ASN, akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme, mendiskusikan dengan orang tua peserta didik, etika publik sopan santun, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, membuat rancangan secara mandiri, kontribusi nilai organisasi, profesionalisme, dan akuntabel. Kegiatan ketiga, membuat kelompok belajar khusus peserta didik yang kesulitan belajar menulis permulaan, sumber kegiatan, tugas pokok. Tahapan kegiatan yang pertama, mengelompokkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menulis permulaan. Yang kedua, membuat jadwal pembelajaran khusus. Output yang dihasilkan terbentuknya kelompok pembelajaran khusus peserta didik yang mengalami kesulitan menulis permulaan. Kontribusi nilai organisasi, profesional, dan akuntabel. Kegiatan keempat, membuat media-media pembelajaran yang menarik, sumber kegiatan inovasi. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat dan mendesain media gambar yang menarik. Yang kedua, membuat media kartu huruf yang berwarna-warni. Output yang dihasilkan tersedianya media pembelajaran yang menarik, nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas tanggung jawab, etika publik, cermat dan teliti, nasionalisme, sederhana, komitmen mutu inovatif, anti korupsi, tanggung jawab, kontribusi nilai organisasi, akuntabel dan inovatif. Kegiatan kelima, pelaksanaan proses pembelajaran dengan melakukan uji coba media. Sumber kegiatan, tugas pokok. Tahapan kegiatan yang pertama, mempersiapkan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, guru mengajar melalui home visit dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, guru mengajar hanya 1-2 jam saja. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran menggunakan media. Output yang dihasilkan terlaksananya proses pembelajaran, nilai dasar ASN, komitmen mutu, efektif efisien, akuntabilitas tanggung jawab, etika publik jelas, anti korupsi disiplin, nasionalisme bahasa Indonesia, terkait agenda 3, pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Kontribusi nilai organisasi, profesional, akuntabel, dan inovatif. Kegiatan keenam, melakukan evaluasi dan menyimpulkan rancangan kegiatan, sumber kegiatan, tugas pokok. Tahapan kegiatan yang pertama, memberikan tugas kepada peserta didik, kedua, merekap hasil penugasan, ketiga, membuat kesimpulan dari hasil pemberian tugas. Output yang dihasilkan tersedianya hasil rekapitulasi kesimpulan rancangan kegiatan. Nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas tanggung jawab, etika publik profesional dan tidak berpihak, anti korupsi, jujur dan dalam merekap hasil, nasionalisme adil dalam merekap hasil, komitmen mutu efektif dan efisien. Terkait dengan agenda 3, pelayanan publik, manajemen ASN, kontribusi nilai organisasi, profesional, dan akuntabel. Adapun antisipasi menghadapi kendala, kegiatan yang pertama menyusun RPP, kendalanya terbatasnya waktu dalam menyusun RPP, strategi menghadapi kendala, disiplin waktu, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan kedua, melaksanakan kegiatan home visit dengan menerapkan protokol kesehatan. Kendalanya kurangnya pemahaman orang tua peserta didik tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Strategi menghadapi kendala, memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kegiatan ketiga, membuat kelompok khusus bagi peserta didik kelas 3 yang mengalami kesulitan belajar menulis permulaan. Kendalanya ada peserta didik yang tidak tepat sasaran saat pembuatan kelompok. Strategi menghadapi kendala, membuat kelompok dengan cermat dan teliti. Kegiatan keempat, membuat media-media pembelajaran yang menarik. Kendalanya kesulitan dalam pembuatan media. Strategi menghadapi kendala, bekerja sama dengan rekan yang lebih berpengalaman dalam membuat media. Kegiatan kelima, pelaksanaan proses pembelajaran dengan melaksanakan uji coba media. Kendalanya kesulitan dalam memperagakan media. Strategi menghadapi kendala, mengoptimalkan penggunaan media. Kegiatan keenam, melakukan evaluasi dan menyimpulkan rancangan kegiatan. Kendalanya kegiatan evaluasi dan menyimpulkan rancangan tidak dapat selesai tepat waktu. Strategi menghadapi kendala, disiplin waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan, yang pertama menyusun RPP, dilaksanakan tanggal 29 Juni sampai 4 Juli. Yang kedua melaksanakan kegiatan home visit, dilaksanakan tanggal 5 Juli sampai 12 Juli. Yang ketiga membuat kelompok belajar khusus, dilaksanakan 13 Juli sampai 20 Juli. Yang keempat membuat media pembelajaran, dilaksanakan tanggal 21 Juli sampai 27 Juli. Yang kelima, pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan tanggal 28 Juli sampai 3 September. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan menyimpulkan rancangan kegiatan, dilaksanakan tanggal 4 sampai 9 September. Demikian hasil presentasi saya terkait rancangan aktualisasi saya. Mohon dukungan dan bimbingan serta saran dari Bapak Raharjanto Pujiantoro, SHMT selaku narasumber, dan juga Bapak Dr. Andes Heru Gunawan MM selaku coach. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian rancangan aktualisasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Feni atas majikan laporannya dan siapkan RA-nya ya. Baik, untuk selanjutnya mohon dukungan dari Pak Wahid selaku mentor. Dipersilakan Pak. Pak, mode-nya di mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak Feni dimatiin. Bapak-bapak yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu karena tidak hafal namanya. Di sini saya sebagai mentor dari Ibu Feni Kurnianingsih SPD yang di sekolah kami dalam mengikuti PLPG ini. Program pertama yang saya ikuti adalah seminar, yang kedua kemudian pengajuan rancangan kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini dengan judul rancangan. Kalau besok yang 70 itu di satu klasikal ya ke Solo ya. Peningkatan kemampuan rancangan dengan kegiatan peningkatan kemampuan belajar menulis permulaan siswa kelas 3 SD Negeri Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Boyolali. Sesuai dengan keadaan SD kami, Pak, memang dalam menulis siswa kami sangat kurang sekali. Karena apa? Karena rata-rata guru yang ada sekarang ini pendidikannya tidak melalui SPG. Kalau SPG itu diberikan cara mengajar, menulis, dan lain. Oleh karena itu, dalam hal ini Ibu Feni mengambil judul yang seperti itu, saya kira sudah cocok dengan keadaan SD kami. Demikian keterangan saya untuk sementara untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahid Sri Wahyono SPD selaku mentor memberikan motivasi pada Mbak Feni. Selanjutnya kami mohon dari Bapak narasumber pada Pak Santo dipersilakan. Disiapkan ini Pak eranya Pak. Salam. Kemudian Pak Wahid Sri Wahyono selaku mentor juga kepada Pak Heru Gunawan, SMM selaku coach, dan yang kami saya banggakan Mbak Feni Kurnianingsih selaku peserta latar angkatan 100 untuk nomor 2. Selamat Mbak Feni sudah menyusun paparannya baik,
namun ada beberapa hal yang mungkin dimasukkan ya, atau ditanyakan. Yang pertama kan ini dulu, masukan dulu aja. Masukan yang pertama, coba dibawakan rancangan otorisasi ya di halaman persetujuan, Pak. Rancangan otorisasi share. Di share screen. Screen apa itu? Di share, Pak. Di share screen Mbak Feni untuk rancangan aktualisasinya. Sudah. Engkang pundi Bapak? Iya. Terus aja Mbak. Oh, yang tangan. Oh, yang apa? Yang Word, bukan yang permain. Oke. Di satunya. Ada. Ini Kedai Bapak nggih. Aku duwe gak ini. Sampun. Yang ngomong lagi paparan. Ayo Mbak Feni. Nggih Pak, sudah. Nggih. Sudah. Nah, nggih. Iya. Halaman persetujuan Pak nggih. Ya, betul. Mulai judul. Ya. Kemudian halaman persetujuan. Dinyatakan disetujui dan diseminarkan pada pada Rabu 28 Juli, kemudian beralih tanggalnya 1 hari sebelum. Oh, diseminarkannya tanggal 28. Oke. Ya. Oke, Pak. Itu untuk yang persetujuan. Nah, pengesahan beda lagi pengesahan. Oh, ini nggak ada tantangannya Mbak Feni bilang nih. Yang tantangan hanya mentor dengan coach saja. Ada ini kayak ada magnetnya itu. Oh, ya, mentor dan coach. Mbak Feni koordinasi dihilangkan, Mbak ya. Oh, nggih, Bapak. Oke. Nggih. Pengesahan. Halaman pengesahan. Okay. Dinyatakan telah diseminarkan, sudah benar. Hari Rabu, kemudian pernyataannya disampaikan pada hari sama. Okay. Rabu tanggal 8 Juli. Ini dilakukan 28 Juli ya. Kalau persetujuan tanggal 27, ini pengesahannya 28 Juli. Yang pengesahan Heru Gunawan, Wahid Wayano, dan narasumber Rajanto. Yang ini 28 Pak nggih. Ya, sama dengan seminarnya. Nggih. Terus baru ke mana? Ini. Oh, langsung metrik sih Mbak, metrik. Ke metrik. Metriknya terus profil peserta lagi apa ya sebelumnya Mbak di apa informasi mengenai peserta
itu anu sebagai lampiran, Mbak. Yang peserta, Pak. Halaman berapa ya? Yang tadi peserta kan ada fotonya, fotonya jangan terus ada Nggih. itu pindah ke oke. Nggih. Ini peserta ini masuk anu ke kurikulum vitae. Oh, nggih, Pak. Diletakkan di setelah data pustaka terakhir data riwayat hidup isinya ini ya, sampai dengan pengalaman pekerjaannya. Nggih. Ya, ini diisi mengenai tugas. Jadi ini apa? Banyak tupoksi jabatan peserta saja. Nggih, Pak. Problemnya di sana. Oke. Terus lanjut matrik apa, Pak? Terus matrik. Matrik. Judulnya apa? Judul apa? Laporannya namanya apa? Peningkatan kemampuan menulis permulaan melalui home visit pada sebagian peserta didik kelas 3 SD Negeri 2 Gunung Sari. Kelas berapa, Mbak? Kelas 3 ya? Kelas 3, Pak. Itu penulis permulaan itu apa, Pak? Nggih, Pak. Menulis permulaan. Soalnya di kelas saya ada beberapa anak yang belum bisa menulis merangkai huruf, Bapak. Jadi membuat suku kata itu masih kesulitan. Merangkai kelas 3 ya? Nggih, Pak. Ya, semoga ya. Nggih. Masih belum masih kesulitan. Ada beberapa anak, hanya sedikit, Pak, tapi masih ada. Ya, tadi hanya sebagian, ada berapa? Dari berapa ada berapa? Dari 27 ada 4, Bapak. Udah bagus juga ya. Nah, ini berarti hanya 4 orang saja nih. Oke. Jadi selama 1 bulan ini yang ngajari yang 4 ya? Oke. Iya, Bapak. Ada kegiatan yang lain? Maaf, karena sudah sore. Kegiatan yang lain apa? Selain mendidik yang 4 orang tadi. Oh ya, untuk proses pembelajaran daring masih tetap berjalan, Bapak, untuk yang lainnya. Kemudian yang 4 ini saya bimbing, nggih. Khusus? Nggih, bimbingan khusus. Itu kan kasus ya, kasusnya Mbak Feni nanti. Yang mungkin tahun depan mungkin terjadi lagi, seperti lagi yang dari kelas 3 ada yang belum bisa membaca dan sebagainya. Oke. Apa ya? Hanya sebagian dari tidak bisa banyak ya. Hanya 4 kecil dari 27. Terus kegiatannya apa? Kegiatannya menyusun rencana. Yang pertama nggih, menyusun RPP. Ini kan keseluruhan. Pripun, Bapak? Terhadap 4 orang nanti gimana? Nggih. Memberikan bimbingan yaitu dengan cara mengajar mulai dari merangkai huruf, kemudian merangkai kata, kemudian di sini ada di kegiatannya khusus ada untuk 4 orang itu. Oke, yang untuk 4 orang itu. Di kegiatan berapa? Ada di kegiatan 5, Bapak. Ini kegiatan 1 sampai 4 secara umum. Perencanaan pelaksanaan. Oke. Jadi RPP ini untuk 4 orang apa untuk semuanya? RPP-nya untuk 4 orang yang bimbingan khusus niki, Bapak. Ya. Oke. Gitu ya. Oke. RPP untuk 4 orang. Oke. Ya wis. Sedikit sekali ya, artinya hanya 4 orang saja ya. Enggak. Ya dah.
Mudah-mudahan berhasil dalam sebulan. Kemudian penulisannya ini di metrik ada kegiatan, kemudian bertahap, ya. Kemudian output ini dari output kegiatan dan tahap. Lalu yang kelima ini keterkaitan mata pelatihan itu dengan tahap, Pak. Tahap, ini tahapnya ada berapa tahap yang misalnya di kegiatan utama misalnya ada berapa tahap nih? Ada 2 tahapan, Bapak. Dua. Ya. Nah, ada 2 ini masing-masing. Silakan berapa akhirnya yang terkait dengan mata pelatihan, apakah semuanya terkait semua di masing-masing tahap, apa tidak, atau hanya sebagian yang terkait. Yang penting semuanya muncul pada setiap tahapan, setiap kegiatan, 5-5-nya muncul andekannya. Jadi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kompetisi mutu dan anti korupsi muncul semua. Kemudian di bawahnya keterkaitan agenda 3-nya apa? Terkaitan agenda 3-nya manajemen ASN, WOG, pelayanan publik. Itu dipisahkan di bawah. Jadi setelah aneka tadi teruskan mengenai keterkaitan agenda 3. Ya. Itu kaitan dengan kegiatan, satu. Yang kalau yang aneka masing-masing kegiatan dimaksudkan kira-kira sudah apa, tapi total 5-5-nya ada. Ya. Pak. Terus kolom 6 apa kolom 6? Yang ke-6. Kolom 6 ini melakukan evaluasi dan menyimpulkan rancangan kegiatan. Ya, ini kan seberapa banyak kegiatan ini memberi kontribusi terhadap visi misi. Nah, ini kegiatan ini memberikan kontribusi dan terhadap visi apa dan misinya apa. Ya. Ini misinya sudah dipilih ya. Sampun. Biasanya misinya lebih dari satu. Ini salah satu saja, tapi visinya hanya satu visi, satu organisasi. Kemudian kolom 7 tercermin tahapan pada ini berhubungan dengan nilai EG dah seberapa banyak kegiatan ini memberi penguatan pada nilai organisasi apa? Yang ini. Yang kolom 7. Jadi namanya adalah seberapa banyak kegiatan memberi kontribusi terhadap terhadap visi misi. Sedangkan yang ke-7 bagaimana memberi penguatan pada nilai organisasi apa. Ya. Dipahami ya? Oke, Bapak. Dipahami, tolong nanti dirubah untuk kolom kelimanya ini disesuaikan dengan masing-masing tahapan. Oke. Terus Mbak, setelah itu, jadi untuk kegiatan 1 sampai berapa? Kita berapa? 5? 6. 1 sampai 6 yang dirubah semua ya, disesuaikan ya. Oke, Pak. Ini. Itu kemudian setelah itu jadwal. Jadwalnya. 1 menit lagi Pak Iput. Oke. Jadwal. Lagi melakukan ini tak menit nih. Oke, jadwal sudah selesai. Oke, Bapak. Oke, selesai. Oke, cukup. Begitu Mbak Feni, beberapa hal yang perlu dimasukkan, sebagian itu diperbaiki dan dikoordinasi dengan mentor dan
Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Heru Gunawan. Baik, terima kasih Pak. Pas 1 menit. Terakhir pertama Pak ya. Mbak Feni, aku ada catatan sedikit nih. Nggih. Untuk jadwal tanda silang dan mainnya dihilangkan aja lah. Nggih, Pak. Aku nggak merintahkan untuk gitu. Nggih. Ya. Nggih, Padahal Bapak. kan hari Minggu kan bisa untuk kegiatan. Boleh. Nggih, Ya, Bapak. itu satu. Kemudian di kolom 5, 6, dan 7 sesuai dengan tunjuk Pak sebut tadi. Nggih. Yang kolom 5-nya dengan drop saja di enter ke bawah aja. Nggih. Jadi keterkaitan dengan agenda 3 Nggih. dan peran itu cukup 1 lah di dalam 1 kegiatan. Nggih. Kan gitu kemarin saya sampaikan. Nggih, Bapak. Yang kedua, yang di agenda 2 nilai dasarnya itu pertahapan minimal 2. Tapi secara keseluruhan harus muncul semua nanti. Nggih. Ya, udah kita sampaikan. Gimana? Nggih, Bapak. Ya, untuk kolom 6 itu kegiatan bla 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 ya, berkontribusi mewujudkan visi Kenapa? bla bla bla, misinya pilih yang terdekat, jasa semuanya. Senengnya Nggih. Pak sih. Iya. Nggih, Pak. Aku nyampaikan gitu kemarin ya. Nggih. Terus masukkan, fishbone jenengan, fishbone. Nggih. Fishbone jenengan kok panahnya metu ini. Maksudnya piye? Masuk ke dalam panahnya. Kuali. Oh, masuk, Bapak. Kuali. Iya, masih tebak wong iya. Tebak ya, tulang. Nggih, Pak. Kuali toh? Nggih. Nah, namanya penyebab itu bukan malah keluar, kalau itu bukan penyebab. Nggih. Ya, terus judul, baik di halaman judul maupun di lembar pengasahan dan persetujuan, tolong ditata yang bagus. Pemenggalan katanya itu loh. Kabupaten Boyolali ini belakangan. Kasihan. Kabupaten Boyolali itu satu kesatuan. Baik, itu masukan dari saya. Silahkan dicermati untuk diperbaiki baik dari saya, dari Pak Wahid maupun dari Pak Rajanto. Masukannya ditindaklanjuti. Baru minta tanda tangan saya sama Pak Ibu, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Ibu, Pak Rajanto, dan terima kasih pada Pak Wahid, dan sukses selalu buat Mbak Feni ya. Dengan ucapan, monggo kita serang-serang ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan demikian berakhirlah acara seminar 14 sore hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Lia. Silakan Mbak Lia. Baik, terima kasih Pak Heru atas waktu yang sudah diberikan. Selamat kepada Mbak Feni Kurniasih, SPD SD, sudah melakukan seminar dengan baik. Kemudian terima kasih kepada Pak Wahid Sri Wahyono, SPD, atas pendampingannya Bapak untuk peserta latsar. Mungkin Mbak Feni ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan, monggo. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih kepada Bapak Raharjanto Pujiantoro SHMT atas semua dorongan, masukan, dan bimbingannya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Heru Gunawan MM yang telah membimbing rancangan aktualisasi saya sehingga dapat mempersiapkannya dengan matang. Serta terima kasih kepada Bapak Wahid Sri Wahyono, Sarjana Pendidikan SD selaku Kepala Sekolah dan mentor yang selalu memberi masukan dan bimbingan kepada saya. Mohon doanya agar saya bisa melaksanakan aktualisasi ini dengan baik dan berjalan lancar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Feni atas sepatah dua patah katanya. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Feni dan Pak Wahid bisa meninggalkan room Bapak. Untuk seminar kali ini saya cukupkan deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Bapak. Biru nih Pak. Yang biru. Baik, untuk peserta selanjutnya, peserta terakhir, Bapak, atas nama Kita paling terakhir ya Pak ya? Terakhir. Atas nama Weni Andriawan. Yang kita yang terakhir semua ya?
Yang lain sudah selesai ya? Sampun, Bapak. Tapi ada yang belum, Bapak. Nggih. Ada? Ada. Angkatan nggih. Ini untuk peserta selanjutnya, Weni Andriawan SPD dengan mentor Ibu Sunarni SPD SD. Ya. Baik, selamat siang Mas Weni. Selamat siang, Ibu. Sudah siap untuk presentasi, nggih? Ya, siap. Baik. Selamat siang Ibu Sunarni. Satu ruangan, Mas. Baik. Baik, ini untuk peserta dan mentor sudah siap Bapak Heru. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan sebagai moderator. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Lia. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rajodo Pujiantoro, SHMT selaku narasumber. Yang kami hormati Bu Sunarni SPD SD selaku mentor dan Mas Weni Andriawan SPD selaku peserta. Penyajian maksimal ya Mas. Ada pepatah ikan cepat ikan gabus. Nanti silakan sesuaikan dimanage dengan baik waktunya, dan untuk Pak Arjanto dan Bu Narni nanti menyesuaikan saja. Oke, untuk meningkat waktu dipersilakan Mas Weni untuk menyajikan rancangan. Monggo Mas. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Yang terhormat Bapak Rarjanto Pujiantoro SHMT selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Heru Gunawan MM selaku host dan moderator. Kemudian yang terhormat Ibu Sunarni SPD SD selaku mentor saya. Izinkan saya untuk memaparkan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pembelajaran senam lantai materi guling depan melalui media audiovisual kelas 6 di SDN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Weni Andriawan. Tempat tanggal lahir Boyolali 12 Februari 1991. Alamat saya Rogomulyo RT 06 RW 01 Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Saya bekerja di SDN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali sebagai guru penjas orkes. Profil singkat SDN 1 Wonosegoro. Nama kepala sekolah Sunarni SPD SD, kemudian alamat sekolah Wonosegoro, RT 06 RW 05 Kecamatan Wonosegoro, nomor NPSN 2030858658650 dan berakreditasi A. Untuk role model saya yang pilih Najwa Shihab karena beliau cerdas dan berwawasan luas. Masuk ke identifikasi isu, selama beberapa bulan mengajar di SDN 1 Wonosegoro, saya mendapatkan beberapa isu, diantaranya belum optimalnya penanaman perilaku hidup bersih dan sehat di SDN 1 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, kemudian kurang optimalnya pengelolaan alat olahraga di SDN 1 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Untuk yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran senam lantai materi guling depan kelas 6 di SDN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Yang keempat, kurang optimalnya kegiatan ekstrakurikuler di SDN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Dan yang terakhir, kurangnya penanaman budaya disiplin di SDN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Dengan APKL, maka terdapat 3 isu dengan skor tinggi. Yang pertama,
belum optimalnya penanaman perilaku hidup bersih dan sehat di SDN 1 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kemudian kurang optimalnya pengelolaan alat olahraga di SDN 1 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dan yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran senam lantai materi guling depan di SDN 1 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kemudian dengan USG maka saya mendapatkan core isu kurang optimalnya penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran senam lantai materi guling depan kelas 6 di SDN 1 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Setelah isu utama ketemu, maka saya mencari penyebabnya dengan diagram fishbone melalui proses brainstorming dan dikelompokkan sesuai kriteria seperti pada gambar. Kemudian untuk rancangan kegiatan pemecahan masalah, untuk yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga pembuatan media pembelajaran audiovisual. Yang keempat pelaksanaan pembelajaran dengan media audiovisual. Yang kelima melakukan evaluasi dari pembelajaran yang telah diberikan. Untuk rancangan kegiatan, yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk tahap kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor dengan output mendapatkan saran dan masukan dari kepala sekolah. Untuk tahap kedua membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan output RPP sesuai dengan silabus. Untuk tahap yang ketiga mencetak dan meminta persetujuan mentor tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan output tersusunnya RPP yang sudah disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian untuk rancangan kegiatan kedua, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk tahap pertama, mencatat peralatan yang akan digunakan dengan output kegiatan, catatan mengenai peralatan yang akan digunakan. Untuk tahapan yang kedua, mengumpulkan peralatan dan bahan yang akan digunakan dengan output kegiatan, terkumpulnya peralatan yang akan digunakan. Untuk tahapan ketiga, mencari tempat yang akan digunakan untuk merekam video dengan output kegiatan, tersedianya tempat untuk merekam video pembelajaran. Untuk rancangan kegiatan saya yang ketiga, pembuatan media pembelajaran audiovisual. Untuk tahapan pertama membuat video pembelajaran senam lantai dengan output pembelajaran yang masih berupa potongan-potongan. Untuk tahapan yang kedua mengedit video pembelajaran senam lantai dengan output video pembelajaran sudah menjadi satu. Tahapan yang ketiga mengevaluasi video pembelajaran sebelum diberikan kepada peserta didik dengan output video siap diberikan kepada peserta didik. Untuk rancangan kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan media audiovisual. Untuk tahapan pertama, meminta peserta didik untuk menulis urutan gerakan senam lantai atau pretest dengan output lembar kerja peserta didik. Untuk tahapan yang kedua, memberikan video pembelajaran guling depan yang sudah dibuat dan dikirim melalui WA grup kelas dengan output kegiatan video pembelajaran sampai kepada siswa. Untuk tahapan yang ketiga, meminta peserta didik mempelajari dan menulis urutan gerakan senam lantai dan mempraktekannya dengan output kegiatan screenshot pemberian tugas. Untuk rancangan kegiatan yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran yang diberikan. Untuk tahap pertama, melakukan tes praktek senam lantai dengan output video praktek peserta didik. Untuk tahapan yang kedua, melakukan penilaian dari video-video yang telah dikirim oleh peserta didik dengan output kegiatan catatan hasil praktek. Untuk tahapan yang ketiga,
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut dengan output kegiatan hasil evaluasi. Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan yang saya akan lakukan. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada tanggal 29 Juli sampai 3 Agustus 2021. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan mulai tanggal 5 Agustus sampai 12 Agustus 2021. Untuk tahapan yang ketiga, pembuatan media pembelajaran audiovisual pada tanggal 13 Agustus sampai 25 Agustus 2021. Untuk yang keempat, pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan media audiovisual pada tanggal 26 Agustus sampai 2 September 2021. Untuk yang terakhir, melakukan evaluasi dari pembelajaran yang diberikan dimulai pada tanggal 3 September sampai 9 September 2021. Kemudian untuk mengantisipasi menghadapi kendala, untuk kegiatan yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kendala perubahan kurikulum berimbas kepada susunan komponen dalam RPP. Kemudian antisipasi menghadapi kendala, mencari referensi dan berdiskusi sesama rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam pembuatan RPP. Untuk kegiatan yang kedua, menyiapkan alat dan bahan, kendala, peralatan yang kurang terawat. Untuk antisipasi kendala, membersihkan peralatan yang akan digunakan serta memodifikasi alat yang akan digunakan. Untuk yang ketiga, pembuatan media pembelajaran audiovisual. Untuk kendala, kesulitan dalam membuat video pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Antisipasi menghadapi kendala, bekerja sama dan berdiskusi sesama rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam pembuatan video pembelajaran. Untuk kegiatan yang keempat, pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan video audiovisual. Untuk kendala, kurang seriusnya peserta didik saat pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk antisipasi menghadapi kendala, membuat suasana pembelajaran yang tidak membosankan. Dan yang terakhir, kegiatan kelima, melakukan evaluasi dari kegiatan yang diberikan. Untuk kendala, waktu merekapitulasi hasil penugasan yang berbenturan dengan kegiatan yang lain di sekolah. Untuk mengantisipasi menghadapi kendala, menentukan waktu rekapitulasi hasil pembelajaran kegiatan. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon saran dan masukan untuk kelancaran kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Beni atas paparannya. Selanjutnya kami mohon kepada Bu Sunarti untuk memberikan dukungan dan dorongan serta motivasi. Dipersilakan Bu Sunarti. Masih di mute, Bu. Dibuka dari mana, Bu? Suaranya, Bu. Mute. Yang merah itu disilang itu. Ah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pembimbing. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku mentor dari Bapak Weni Andriawan SPD dari SD Negeri 1 Wonosegoro.
Yang bisa saya sampaikan di sini tadi, apabila untuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang tentu saja karena ini di masa pandemi dan pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka untuk RPP-nya juga disesuaikan dengan keadaan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan daring. Tadi di sana Bapak Weni Andriawan SPD menyampaikan apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya, terutama tadi untuk yang saya amati tentang alat peralatan olahraga yang tidak atau kurang memadai, memang untuk kali ini yang diambil yaitu tentang senam lantai guling depan, terutama ini karena di SD kami selama ini beberapa tahun terakhir ini tidak mempunyai guru Penjaskes. Oleh karena itu untuk pembelajaran olahraga dilaksanakan oleh guru kelas, dan setahun terakhir ini mempunyai guru Penjaskes, namun oleh karena itu belum ini untuk pelaksanaannya juga masih dilaksanakan dengan sistem daring. Yaitu peralatan yang tersedia memang belum terkondisi dengan baik. Ya, karena itu dengan adanya Bapak Weni Andriawan SPD ini datang di SD Negeri 1 Wonosegoro, untuk nanti besar harapan kami untuk bisa pelaksanaan pembelajaran terutama untuk Penjaskes bisa berjalan dengan lancar. Kami akan bekerja sama dengan sebaik-baiknya antara pihak kami, saya selaku kepala sekolah dengan Bapak Weni Andriawan selaku guru Penjaskes di SD Negeri 1 Wonosegoro. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada ini. Cukup Ibu? Iya. Oke. Untuk pelaksanaannya nanti kami akan kami akan kondisikan, kami akan bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar hasilnya bisa maksimal, bisa sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bu Sunarni yang telah memberikan dukungan pada Mas Weni. Selanjutnya kami mohon dari Bapak narasumber Pak Harjarto di di main room sama kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sunarni SPD SD, udah Bapak Nurlandes Heru Gunawan, selaku coach, dan Mas Weni Andriawan, peserta dasar angkatan 100. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. mentornya masih ada. Pertama di share dulu Mbak. Ya Mbak Ayu ya. Dari RA-nya, rancangan administrasi. RA-nya di share Mas Weni. Oh iya Bapak, sebentar. Saya buka dulu ya. Oh iya.
Ya Mas Benny. Ya, bentar Pak. Oke, 10 menit. Ya, ini. Oke. Coba Mbak, di halaman pertujuan Mbak. Halaman persetujuan. Oke, terus. Oke. Nah, ini tahun diisi dinyatakan setuju atau diseminarkan masih kosong Pak. Oh iya Bapak. Nah, diisi hari ini. Kemudian Boyolali tanggal 27. Ini dinyatakan setujui tanggal 28. Boyolali tanggal 27. Ya. Iya Bapak. Ya, oke. Lanjut. Pasangan. Oke, Mas. Nah. Tujuan hanya ditandatangani Bu Sunarni dengan Pak Heru Gunawan saja. Ini Mas bahwa ini tidak perlu ada di sini. Ya bos ya. Iya. Jadi hanya Bu Sunarni dan Pak Heru Gunawan di dalam tujuan. Lanjut. Iya Bapak. Lanjut halaman pengusahaannya juga belum diisi. Ini diisi, kemudian Julinya tanggalnya sama 28. Oh iya Bapak. Lali tanggal 28 Juli yang ini. Iya Pak. Nanti tanggal 27 Juli, ini tanggal 28 Juli. Kita ini mengusahakan coach, mentor, dan sumber. Iya Bapak. Oke. Lanjut ke matrik Mas. Langsung matrik ya. Oh iya Bapak. Matrix ini. Matrik kan karena ada halaman 11. Halaman 11 tuh, halaman 11. Itu titik ada apa ini tugas peserta ini. Ini iya Bapak. Peserta ini dipindah ke belakang masih daftar lewat hidup. Diletakkan setelah daftar pustaka. Silakan hidup mengenai undangan. Di sini hanya ada tugas peserta sama profilnya di sana. Iya Bapak. Tadi metrik Mas, metrik lo pakai. Oke, metrik. Metrik ini ada nomor, terus kegiatan, misalnya terusnya, kemudian ada tahapan kegiatan, ada output. Iya. Ini sebelum tahapan, ini disebut adalah output dari kegiatan. Kegiatan apa, kemudian diberi garis, Mas. Ada garis, terus sampai kolom kelima, 3/4 bergaris, baru mulai tahapan. Tahapan pertama, outputnya apa, dan ini sebenarnya keterkaitan nilai aneka ini ada tambah keterkaitan dasar aneka. Oh iya Bapak. Hanya aneka keterkaitan pada mata pelatihan, bisa aneka dan agenda 3. Jadi ini agenda 2 masukkan untuk masing-masing tahapan. Jadi masing-masing tahapannya ada keterkaitannya, kemudian masing-masing tahapan bisa kurang dari 5. Iya Bapak. Tapi keseluruhannya 5-5-nya harus ada dalam satu kegiatan.
Kegiatan ini namanya ada. Iya. Tapi di masing-masing tahapan bisa kurang dari 5. Kemudian di kolom 6-nya, Iya. kolom 6 ini kegiatan di kolom 2 merupakan mempunyai kontribusi terhadap visi misi. Iya Bapak. Nah, kemudian di kolom yang ke-7 itu seberapa banyak kegiatan ini memberikan nilai organisasi. Iya. Nah, visi misinya ini dipilih, ini enggak semua, tidak Oh, semua dipilih salah satu ya Bapak? Satu aja, semuanya disebut, semua disebut ya. Jangan Oh iya semuanya Bapak. yang terkait saja. Oh iya. Ya, Iya. yang terkait. Nilai organisasi juga begitu, terkait saja. Iya Bapak. Tidak harus semuanya dimasukkan. Iya. Oke. Iya Bapak. Kemudian di bawah nilai dasar aneka tadi, keterkaitan agenda ketiga. Kita lihat ke bawah. Keterkaitan agenda ketiga ini ditaruh paling bawah setelah tahapan tadi, kemudian masa-masa aneka, yang paling bawah ditulis mengenai keterkaitan agenda ketiga. Nah, publik dan nasionalisasi saja. Gitu. Nah, ini semua kegiatan terkait Mas di tenda ini. Iya, jadi mulai dari kegiatan pertama sampai dengan kegiatan yang ke-5 ya. 5, iya Bapak. Kegiatan di tenda ini semua seperti kegiatan pertama ini. Iya. Oke. Lanjut. Jadwal. Oke, jadwalnya sudah sesuai. Lanjut. Terus. Oke, sudah ada. Yang penting tidak ada hari yang kosong. Kemudian antisipasi, strategi, terus. Ini kegiatannya ya, sesuai dengan kegiatan apa? Kegiatan parametrik ya, 5 ya. Iya Bapak. Iya. Ya, 5. Kemudian kendalanya apa? Kemudian apa ini? Coba dilihat kan ya, ke atas sedikit, Mas. Ke atas sedikit. Saya mau lihat ini kendala, antisipasi dan strategi. Oke. Oke. Saya kira itu komponen. Saya kira sudah semua ya. Iya Bapak. Nanti diperbaiki itu dengan masukan dari narasumber. Oke, saya kembalikan Bapak Heru. Oke, Pak itu terima kasih. Mas dimatikan Mas. Iya Bapak. Baik, masukan dari saya Mas. Iya Bapak. Ini ya. Di metrik sehingga sesuaikan dengan teman-teman ya cara penulisannya. Halo. Iya Bapak. Di metrik baik di kolom 1 sampai dengan 7 ya sesuaikan penulisannya seperti teman-teman yang nanti lihat yang lain ya. Iya Bapak. Lihat sesuaikan cara penulisannya. Pesannya Pak Ibu tadi jaringan dari kegiatan 1 sampai dengan 5 itu sesuaikan formatnya kayak gitu, sesuaikan. Iya Pak. Jangan sampai enggak ya. Iya Bapak. Oke. Terus tadi kurikulum vitae di belakang aja. Di belakang setelah daftar pustaka baru kurikulum vitae. Oh ya. iya Bapak. Iya. Silakan bukan biodata ya, kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae. Oh iya Bapak. Iya, kalau biodata mah melamar kerjaan gitu. Oh iya Bapak. Oke, itu. Ya oke, itu yang masukan dari saya. Dan saya coba terima kasih pada Bu Sunarti SPD selaku mentor, mohon bimbingannya nanti. Ya. Dan terima kasih pada Pak Iput
telah memberikan masukan dan saran serta koreksi. Dan dengan berakhirnya Mas Weni menyampaikan rancangan evaluasinya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kami kembalikan kepada Mbak Lia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Heru atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Ibu Sunarni, SPD SD atas pendampingannya Ibu untuk peserta laksarnya. Terima kasih selamat dan terima kasih kepada Mas Weni Andriawan SPD sudah melakukan seminar dengan baik. Ini untuk peserta terakhir ya. Untuk Bapak terakhir Raharja. ya Pak ya? Nggih, Bapak. Nggak kerasa Pak ya? Sudah sore Pak. Sudah sore maksudnya. Terima kasih Nggak Pak sore. Rahadianto Pujiantoro SHMT sudah menjadi narasumber dan memberikan saran dan masukan untuk rancangan aktualisasinya. Kemudian terima kasih Pak Dr. Andes Heru Gunawan MM atas waktunya untuk menjadi moderator dan sudah memberikan saran dan masukan juga untuk bimbingan RA. Baik, untuk seminar hari ini saya cukupkan untuk sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia didampingi dari pagi sampai sore. Nggih, sami-sami Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku dari saya nggih Pak. Saya juga mohon maaf Pak ya. Nggih, sami-sami. Sampai bertemu lagi Pak Heru dan Pak Nggih, Rahadianto. sampai jumpa. Masih Pak Ibu. Nuhun. Nggih, Bapak. Saya Cilip ya. Nggih, Bapak Heru. Baik, Ibu Sunarni bisa live juga Ibu, silakan.